Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di kampus SMA Mangkuseswara, sekaligus menyampaikan bahwa sekarang Anda, atau saya sebut adik-adik aja, menjadi keluarga besar SMA Mangkuseswara. Perkenalkan, nama saya Irawan Budi Prastyo. Dalam hal ini saya diberikan tugas oleh kampus untuk membina atau mengembangkan soft skill mahasiswa yang diwadahi dalam pusat karir atau karir center. Di mana karir center ini bertujuan untuk membantu kemampuan mahasiswa nanti pada saat lulus, karena dirasa selama ini kemampuan hard skill kurang ini ya, ada support ya, tidak hanya bidang akademik, tapi perlu ada tambahan-tambahan soft skill. Nah, ini nggak lepas dari bagaimana kita menggali atau menginvestigasi dari perusahaan-perusahaan. Memang keinginan perusahaan itu adalah bukan hanya anak yang pintar dalam bidang akademik, tapi pintar juga dalam bidang soft skill. Akan saya jelaskan di sini bahwa pusat karir ini mempunyai beberapa divisi. Letaknya dulu deh, letaknya nanti kalau adik-adik berkunjung ke pusat karir itu letaknya di gedung pusat, itu di ruangan CS tepatnya, itu kami ada di sana. Nanti bisa dilihat nanti pada saat kuliah, barangkali kalau sudah offline. Visi dan misi di pusat karir ini adalah menjadi pusat kegiatan yang dikenal oleh mitra kerja sebagai industri yang seperti saya ceritakan tadi, mahasiswa dan alumni dalam menjawab tantangan pasar kerja, serta menyediakan pelayanan bagi pengembangan karir. Dengan misinya membentuk lulusan yang inovatif dan kreatif, berkepribadian dan keterampilan sehingga dapat menghadapi pasar kerja baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan Karir Center berusaha memberikan pendampingan dalam proses pertumbuhan mahasiswa. Artinya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa soft skill dirasa sangat perlu. Memang ini menjadi tugas kami di pusat karir, bahwa permintaan dari user itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tidak hanya di bidang akademik, tidak harus pintar aja, tapi bagaimana menempatkan diri, bagaimana berkomunikasi, bagaimana membina relationship dan sebagainya. Ini adalah struktur organisasi di pusat karir, di mana saya sebagai kepala pusat karir, kemudian sekretarisnya adalah Bu Rina Irawati, dan saat ini kami punya 3 pekerjaan ya, atau 3 divisi yang memang menurut kami saat ini memang support terhadap pusat karir, sekaligus menjawab tantangan yang dari user tadi. Satu, itu adalah bidang database, kemudian pengembangan jaringan kerjasama, kemudian pengembangan soft skill. Ruang lingkup kerja CC, seperti yang saya sampaikan, berbagai aktivitas ditawarkan dalam rangka mendampingi, memperkarya mahasiswa dan mengembangkan soft skill dan life skill yang mereka miliki. Juga memberikan layanan karir seperti misalnya rekrutmen bagi mahasiswa dan alumni. Aktivitas lain pusat karir, satu aktivitas layanan karir, di mana Karir Center atau CC sebagai mediator antara SDE dengan institusi-institusi lain yang memerlukan tenaga profesional, yaitu yang tadi saya sampaikan user tadi. Jadi kami punya database di beberapa perusahaan yang memang seringkali memasukkan lowongan pekerjaan. Satu, kemudian yang kedua memang kami juga mencoba untuk menginisiasi berhubungan langsung, barangkali menambah database kami. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan yang memang ingin bekerja sama dengan pusat karir kita. Yang kedua, aktivitas pengembangan pribadi dan karir. Pusat karir memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan merancang aktivitas yang akan melengkapi dan membangun pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan identitas karir mahasiswa, di mana itu nanti akan dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, dan pelatihan secara rutin dan berkala nanti. Aktivitas karir di sini, satu yang tadi kaitannya dengan perusahaan adalah proses perekrutan di dalam kampus. Ini biasanya dikenal dengan kampus hiring. Ini beberapa perusahaan yang sudah melakukan tes, ya mereka minta, kemudian sekaligus kami minta MOU-nya karena ini saling membutuhkan ya. Jadi perusahaan juga membutuhkan lulusan
kita lulusan kampus SMA Manuswara, kita juga butuh menyalurkan alumni gitu. Kemudian rekrutmen reguler dan kampus rekrutmen itu seringkali dilakukan dan sudah banyak yang alumni-alumni yang memang diterima di perusahaan-perusahaan tersebut yang melakukan rekrutmen tadi. Yang kedua, magang. Yang saat ini kami lakukan adalah minimal di semester 6, meskipun belum dijadikan suatu kewajiban, tapi kami memfasilitasi untuk memberikan informasi perusahaan-perusahaan mana yang bisa menerima magang. Tujuannya ya tentu saja pengalaman ya satu, kemudian sekaligus melatih apa-apa yang sudah kami berikan di soft skill untuk diimplementasikan di perusahaan magang tersebut. Itu untuk yang memang mau bekerja di perusahaan. Kalau yang memang untuk sebagai entrepreneur, maka kami juga memfasilitasi ada UKM-UKM yang memang bisa ditempati untuk magang, sehingga calon alumni atau mahasiswa bisa belajar bagaimana melakukan wirausaha, kemudian membuat rencana bisnis dan sebagainya. Dan ini juga mempunyai SKKM itu sebesar 10. Ini biasanya sebagai prasyarat ketika lulus harus menempuh berapa SKKM gitu. Yang ketiga, Medio Info Karir. Nah, kita punya namanya website atau Career Development Center. Nah, ini isinya banyak ini macam-macam, ada kegiatan-kegiatan secara berkala ya untuk mensupport itu. Kemudian ada materi-materi seminar atau pembekalan yang kita lakukan bisa diulang. Artinya contoh kalau misalnya bagaimana sih cara interview yang bagus bagaimana? Itu kita buat semacam video singkat gitu ya. Jadi bisa diulang lagi dan itu langsung bisa diakses ke CDC. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan informasi atau mempercepat informasi kepada alumni-alumni, kami membentuk beberapa grup yang disebut dengan grup angkatan. Jadi ini karena sekarang sudah teknologinya seperti ini, salah satunya adalah pakai WhatsApp group. Itu kita punya angkatan-angkatan yang tergabung di sana, sehingga informasinya cepat gitu ya, cepat diterima. Terutama informasi mengenai pekerjaan. Pekerjaan akan lebih cepat dan ini terbukti efektif. Untuk tahun ini kita bisa mencapai hampir sekitar 60-70% yang diserap di perusahaan. Nah, ini bentuk dari web CDC yang nanti alumni bisa mengakses ya. Tapi alumni bukan pada saat mahasiswa. Nah, ini contoh-contoh kalau di dalam web tadi isinya seperti ini. Nah, sebenarnya yang paling penting begini ya, setiap orang tua pasti mendambakan ya seorang anak yang disekolahkan atau anaknya pasti akan diterima bekerja gitu ya. Akan saya ceritakan dulu di sini ada magang. Magang ini memang gini, magang ini beberapa kali perusahaan-perusahaannya sekaligus langsung minta ke kami bahwa udah Pak di sini aja Pak, nggak usah kemana-mana, atau anaknya yang ditawari udah kamu lulus langsung ke sini aja. Nah, ini seringkali begitu. Nah, pada data statistik yang seperti ini kan adalah menunjukkan perkembangan magang dari tahun ke tahun. Ini kebetulan kami kita belum melakukan magang yang dulu belum pernah. Jadi untuk tahun 2018-19 ini peningkatannya cukup signifikan. Bahkan kadang kami kesulitan untuk mengakomodir karena saking banyaknya permintaan magang. Nah, ini foto kegiatan magang tahun 2019. Nah, ini jadi mereka yang magang ini ternyata banyak sekali menceritakan pengalamannya. Sekaligus mereka kami minta untuk memberikan ke kami data-data perusahaan yang bisa dimagangi, sehingga nanti adik kelasnya itu bisa mengikuti jejak kakak kelasnya. Baik. Kemudian untuk yang kami juga yang paling penting begini, ketika nanti pada saat lulus ini yang disebut dengan tracer study ya biasanya, ini paling penting biasanya. Jadi kombinasi antara hard skill, akademik dengan soft skill ini adalah yang ini sebenarnya yang paling penting ini. Saya ini kalau sekolah ini bisa ngapain sih, dapat apa gitu. Nah, ini kan paling yang didambakan orang tua kan ini.
Jadi ternyata dari hasil kami research tadi atau kita mengetris alumni-alumni job kerja, ini adalah data yang real kami dapatkan gitu. Sehingga barangkali bisa jadi rujukan atau memberikan semangat ke adik-adik yang saat ini baru masuk ke SMA Suara bahwa kami tidak hanya istilahnya begini, ya udah belajar aja lulus terserah kamu gitu ya. Nah ini harapan kami seperti ini. Jadi kami juga bukan fasilitasi, kami memberikan informasi seperti ini tuh memang ya ada perusahaan-perusahaan yang memang kerjasama dengan kami. Nah ini terbukti di sini masa tunggu yang kami trace itu dari 0 sampai 3 bulan adalah 122. Ini tahun 2019 ya. Artinya tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama. Nah ini kan biasanya kalau tidak terlalu lama ini kan pertanyaannya pasti ya karena memang lulusan kita memang berkualitas gitu. Oke, saya kira itu. Jadi nah ini contoh-contoh open recruitment yang saya ceritakan tadi. Dan ini sampai sekarang kita tetap MOU, terutama dengan Adira ya. Kalau yang lain-lain barangkali nanti bisa kami informasikan ketika nanti pada saat adik-adik di perkuliahan. Ini yang baru kemarin, ini kegiatan alumni mengajar, ya. Oke, dan ini kita sering melakukan ini, dan ini juga alumni kita itu, alumni kita yang memang sukses di luar gitu. Oke, ini. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Sukses selalu, semoga apa yang dijadikan cita-cita adik-adik akan terpenuhi ketika menempuh kuliah di SMA Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.